Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, maupun kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita berada pada golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat belajar dan penuh dengan kemuliaan hidup. Untuk tidak memperpanjang masalah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran di semester 2 tentang Khulafaur Rasyidin, yang dimana pada pertemuan lalu atau di video yang lalu kita sudah membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di antaranya akan kita pelajari, satu, kita harus mengenal siapa Umar bin Khattab. Yang kedua, bagaimana pengangkatan Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah substansi dan strategi dakwah daripada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, satu, mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Artinya Umar bin Khattab itu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana dia dilahirkan pada tahun 584 Masehi. Nah, nama ayahnya adalah Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Itulah daripada kelahiran Khalifah Umar bin Khattab. Lahirnya tahun 584 Masehi, 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Tuh dia, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, dalam semasa separuh hidupnya atau selama dia hidup, hampir separuh hidupnya, dia itu berada dalam keadaan jahiliyah, yang dimana Umar bin Khattab dahulunya adalah orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu kebanggaan bagi Umar bin Khattab jikalau beliau dapat membunuh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang senantiasa dalam kehidupannya memiliki seni gulat yang sangat luar biasa di pasar Ukas, yang dimana saat dia melaksanakan atau melakukan pergulatan melawan orang-orang yang badannya lebih besar daripada dia senantiasa menangkan daripada pergulatan tersebut. Tidak ada yang bisa mengalahkan daripada kekuatan Umar bin Khattab. Dahulunya beliau juga adalah orang-orang yang suka minum minuman keras, yang dimana maka beliau disebut berada semasa separuh hidupnya berada dalam keadaan jahiliyah, yang artinya masih jauh daripada nilai-nilai agama Islam. Nah, kalau daripada sifatnya, Umar itu terkenal sebagai orang yang sangat bijaksana, bicaranya sangat fasih, penyantun, argumentasinya itu sangat kokoh, dan termasuk orang yang gigih. Nah, itu dia. Dan kepribadian yang lainnya adalah dia adalah orang yang sangat keras, orang yang sangat tegas, dan orang yang sangat pemberani, dan tak segan-segan untuk menghukum siapa saja yang bersalah. Itu diantara sifat-sifat daripada yang dimiliki Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, Umar itu pada berusia kurang lebih 27 tahun. Pada awalnya dia tidak mau menerima kebenaran risalah ini, hingga ia memusuhi agama Islam. Terus, hati Khalifah Umar mulai terbuka saat kaum muslimin meninggalkan kota Mekah menuju Madinah karena siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, itu dulu Umar adalah orang yang senantiasa menghukum daripada orang-orang yang berada pada jalur atau orang-orang yang memeluk agama Islam. Umar itu sangat marah ketika ada suku Umar bin Khattab itu memeluk agama Islam, maka akan disiksa oleh beliau.
akan disiksa oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga nanti pada masanya Nabi Muhammad menyuruh daripada umat Islam, sahabat-sahabat Nabi itu untuk dapat hijrah ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah karena sudah tidak kondusifnya lagi Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, karena pada masa itu orang-orang yang memeluk agama Islam banyak disiksa, banyak yang dibunuh, banyak yang dijemur, banyak yang banyak yang diikat di tiang-tiang tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum. Nah, Nabi Muhammad juga pernah diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Ini sangat perih sekali awal-awal daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW untuk mendakwakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sehingga akhirnya hati Umar itu mulai terketuk saat melihat para suku-suku yang mereka mulai meninggalkan kota Mekah untuk menuju kota Madinah. Dan di situ hati Umar itu mulai terketuk. Kenapa mereka harus meninggalkan kota kelahirannya. Nah, sehingga akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Semua itu tidak lepas dari doa Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu pernah berdoa agar sekiranya di antara Umar bin Khattab, nah itu dan Abu Jahal bin Hisham, itu salah satu di antara itu sekiranya dapat untuk memeluk agama Islam. Jadi doa Rasulullah, ya Allah muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini. Di antaranya yaitu Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa untuk Abu Jahal, tetapi akhirnya Allah mengutus atau memilih daripada Khalifah Umar bin Khattab untuk memeluk agama Islam. Maka setelah nanti Umar bin Khattab memeluk agama Islam, maka semakin kuatlah daripada dakwah agama Islam. Tapi untuk memeluk agama Islam ini ada cerita yang sangat menarik sebenarnya. Yang dimana saat itu Umar bin Khattab hendak ingin pergi membunuh Rasulullah SAW. Nah, tetapi di dalam perjalanan, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim adalah seorang dari Bani Adi yang telah masuk Islam terlebih dahulu, namun masih menyembunyikan keislamannya. Jadi mereka itu takut dahulu. Mereka tidak berani untuk mengumbar daripada keadaan dirinya yang telah memeluk agama Islam, karena mereka takut ancaman daripada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya nanti Nuaim bertanya kepada Umar, wahai Umar, mau kemana engkau wahai Umar? Umar menjawab, aku akan membunuh Muhammad. Nah, suatu kebanggaan, naudzubillah, suatu kebanggaan bagi Umar jikalau dia itu dapat membunuh daripada Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendak dibunuh oleh Umar bin Khattab. Tetapi apa yang terjadi, kata Nuaim? Ya, Nuaim berkata, wahai Umar, bagaimana kau bisa membunuh Rasulullah SAW sedangkan adikmu saja telah memeluk agama Islam. Nah, ini dia. Jadi akhirnya Umar bin Khattab kaget mendengarkan kabar bahwasanya adiknya itu Fatimah telah memeluk agama Islam. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab itu kembali ke rumahnya Fatimah. Nah, di situ dengan tergesa-gesa Umar bin Khattab menuju ke rumahnya Fatimah dan bersama suaminya yaitu Said bin Zaid. Nah, di situ seketika Umar bin Khattab sudah mulai dekat dengan rumahnya Fatimah, ternyata Umar bin Khattab itu mendengar bacaan kalam ilahiyat ya, atau bacaan Al-Qur'an. Nah, di situ semakin mendidihlah darah Umar. Umar itu semakin marah mendengar daripada kabar Fatimah telah memeluk agama Islam. Nah, setelah itu akhirnya diketuk pintunya Fatimah, tetapi tidak mau dibuka. Akhirnya dengan rasa ketakutan, nah, dibukalah pintu daripada rumahnya Fatimah. Nah, setelah masuk, rumah Fatimah itu menjadi sangat tegang. Nah, dengan suara yang sangat keras Umar berkata, bacaan apa yang kamu baca tadi, katanya kan. Nah, namun Said dan Fatimah itu berusaha untuk menutupinya karena takut nanti Al-Quran itu akan dirusak daripada Umar bin Khattab. Karena Fatimah itu tahu bahwasanya Umar itu sangat benci dengan orang yang telah memeluk agama Islam. Kemudian Umar berkata lagi, kalian tidak usah berbohong, aku sudah tahu bahwa kalian telah memeluk agama Islam. Karena tadi diberitahu oleh Nuaim. Nah, Fatimah akhirnya ditampar oleh Umar bin Khattab, ditampar sangat keras hingga akhirnya Fatimah pun terjatuh
Nah, tamparnya itu tidak tersengaja mengenai wajahnya dan wajah Fatimah itu mungkin bagian bibirnya itu berdarah. Fatimah lalu berkata, "Ya, kami telah memeluk agama Islam dan telah beriman kepada Allah dan Rasulnya." Itu jawab Fatimah. Nah, sekarang lakukanlah apa yang engkau mau dari kami, kata Fatimah. Engkau mau nyiksa kami ya silakan, engkau mau bunuh kami ya silakan. Nah, tiba-tiba hati Umar itu merasa gemetar dan merasa bersalah kepada Fatimah karena adik yang dicintainya oleh Umar bin Khattab itu harus ditampar. Lalu berkata, "Wahai Fatimah, berikanlah kepada aku apa yang telah kalian baca tadi." Nah, jadi Umar ternyata inilah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hatinya itu mulai lunak. Dia ingin tahu ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Fatimah, engkau tidak bisa membaca Al-Quran ini sebelum engkau bersuci terlebih dahulu. Hingga akhirnya Fatimah menyuruh Umar bin Khattab untuk bersuci. Setelah bersuci, barulah Fatimah memberikan sebuah lembaran surat, yaitu surat Toha ayat 1 sampai 8. Yang dimana nanti teman-teman kita bacakan saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Shadaqallahul Azim. Yang artinya, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang Maha bersemayam di arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama terbaik. Nah, ini adalah jawaban daripada doa Nabi Muhammad SAW agar sekiranya agama Islam dapat diperkuat oleh salah satu di antara Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Maka Allah memilih Umar bin Khattab untuk memeluk agama Islam. Setelah mendengar bacaan ayat tersebut, meneteslah air mata Umar bin Khattab. Seketika yang tadinya Umar bin Khattab hendak ingin membunuh Rasulullah SAW, beliau langsung pergi ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, di mana tempat rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam merupakan tempat untuk memberikan pengajaran tentang agama Islam bagi sahabat-sahabatnya, dan itu masih secara tersembunyi. Maka mengendari kudanya dengan sangat cepat menuju rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, setelah sampai di sana, ternyata diketuk rumah itu, dan rumahnya Al-Arqam itu sudah dijaga oleh para sahabat. Wah, setelah itu mereka udah siap-siap untuk menggunakan pedang. Hendak ngapain kok Umarmu ke sini? Udah buka pintu akhirnya Rasulullah tahu bahwasanya Umar telah datang bahwasanya, dan Umar ingin memeluk agama Islam. Kata para sahabat, kata Rasulullah, masukkan pedang-pedang kalian ke dalam sarungnya, lalu bukakanlah pintunya. Setelah dibukakan pintunya, masuklah Umar bin Khattab ke rumahnya Al-Arqam. Lalu di depan Nabi Muhammad SAW, beliau berikrar, bersyahadat untuk memeluk agama Islam. Maka seketika itu, seluruh para sahabat di rumah Al-Arqam bertakbir karena telah memeluk agama Islam daripada Umar bin Khattab. Maka menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Nah, keislaman Umar bin Khattab itu membuat Islam semakin kuat dan mulai berani dakwah secara terang-terangan. Jadi, Umar itu memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, untuk apa lagi sekarang berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Mari kita berdakwah untuk secara terang-terangan." Bahkan Umar dengan memeluk agamanya Islam Rasulullah itu melaksanakan sholat secara berjamaah secara terang-terangan. Dakwah Islam telah kuat dan dapat membela dirinya sendiri
setelah Umar dan Hamzah juga memeluk agama Islam. Dan Hamzah ini adalah orang yang sangat disegani pada masa itu dan merupakan paman daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam semakin diperkuat oleh dua orang tersebut, yaitu Khalifah Umar dan Hamzah. Lanjut. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka terlihat sangat bersedih dan terpukul. Ya, mereka sangat sedih sekali karena orang yang kuat, orang yang disegani, bahkan tidak ada yang berani melawan Umar itu telah memeluk agama Islam. Lalu apa yang terjadi? Saat itulah Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq. Nah, orang yang berani atau orang yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika ada perintah hijrah ke Yathrib, kaum muslim melakukan perjalanan itu secara diam-diam, tetapi berbeda dengan Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang dia katakan? Nah, Umar Khattab menyatakan dengan terang-terangan bahwa dia akan berhijrah. Dan ini kata-katanya. Ia berkata, barang siapa yang menginginkan ibunya kehilangan anaknya, temuilah aku di balik lembah ini. Dan barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda, temuilah juga di lembah ini. Artinya siapa? Artinya apa? Siapa yang berani menghalangi hijrahnya Umar bin Khattab ke kota Madinah, maka siap-siaplah akan dipenggal kepalanya oleh Umar bin Khattab. Nah, itu dia keberanian yang sangat luar biasa, yang dahulunya dia adalah orang yang memusuhi agama Islam, orang yang sangat benci agama Islam, orang yang sangat ingin membunuh Rasulullah SAW. Seketika itu Allah balikkan hatinya karena doa Rasulullah SAW, lembutlah hatinya. Dan beliau merupakan orang yang sangat keras terhadap orang-orang Islam, menjadi lunak selunak-lunaknya, menjadi orang yang sangat mencintai Islam, menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah dan ingin membela agama Islam, hingga akhirnya beliau pun wafat dalam keadaan terbunuh nantinya. Nah, itulah daripada Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kita hendaknya senantiasa mendoakan orang-orang yang mungkin masih belum memeluk agama Islam. Siapa tahu dengan doa kita Allah memberikan hidayah untuk orang yang senantiasa kita doakan. Dan doakan juga teman-teman kita yang lainnya bahwasanya agar semakin kokohlah agamanya, semakin kuatlah keimanannya, karena kita sekarang berada dalam keadaan yang penuh dengan fitnah. Jadi kehidupan yang paling mulia adalah kehidupan yang dalam hatinya tertanam iman hingga mati dan kembali kepada Allah. Itu adalah ciri-ciri orang yang sukses. Orang yang sukses bukan berarti orang yang memiliki banyak harta, orang yang memiliki pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Orang yang sukses adalah orang yang saat mati dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika itu maka jaminan adalah surga untuk dirinya. Karena kehidupan manusia setelah kematian akan ada hidup yang awal tanpa ada akhir. Dan mudah-mudahan kita tidak delay atau singgah dulu di neraka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli surga nantinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjut. Nah, pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau itu mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Di antaranya yaitu para sahabat yang bermusyawarah, tidak ada satu orang sahabat pun yang bersedia dipilih dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Jadi sahabat itu bermusyawarah, kira-kira di antara kalian itu siapa yang mau menjadi penggantiku untuk memimpin daripada memimpin Islam dan memimpin pemerintahan. Lalu mereka tidak ada yang bersedia dan mengembalikannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan serta beberapa sahabat yang lainnya diminta untuk berpendapat tentang bagaimana sosok Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya mereka sependapat bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu dia. Mereka akhirnya dengan itu Abu Bakar As-Siddiq berwasiat
Nah, ketika pendapat sudah bulat, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan wasiat kepadanya. Yang intinya, dikte wasiatnya itu sebenarnya agak panjang, cuman tidak saya tuliskan. Intinya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berwasiat bahwasanya setelah beliau wafat, orang yang akan menggantikan posisi beliau sebagai seorang khalifah adalah Umar bin Khattab. Nah, hingga akhirnya kaum muslimin mentaati atas wasiat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, pengangkatan yang perlu dicatat buat teman-teman, pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab itu atas wasiat daripada Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau wafat dan ditaati oleh kaum muslimin lainnya. Nah, Umar mulai megang tampuk kekhalifahan itu pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun ke-13 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Nah, Umar bin Khattab akhirnya wafat pada tanggal 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan kurang lebih 10 tahun 6 bulan 10 hari. Dan meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab itu saat beliau sedang mengimami sholat subuh dan ketika itu ditusuk dari belakang oleh seorang munafik yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, itu dia meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, lanjut. Nah, bagaimana substansi dan strategi dakwah daripada Umar bin Khattab? Yang pertama, Umar bin Khattab itu melakukan beberapa strategi kepemimpinannya dengan beberapa hal sebagai berikut. Di antaranya, mengatur administrasi negara. Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Selanjutnya, mengeluarkan undang-undang, di antaranya ada undang-undang ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Lanjut, membentuk departemen, di antaranya ada jawatan kepolisian, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan, terus adanya baitul mal, dan penerbitan mata uang. Jadi mata uang itu pernah terbit pertama kali pada Khalifah Umar bin Khattab, serta yang paling penting adalah kalender Hijriah, yang dimana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah itu merupakan titik awal daripada kalender Hijriah. Jadi saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu adalah tahun 1 Hijriah. Dan sekarang kalau tak salah kita sudah menepati pada posisi tahun 1442 Hijriah. Lanjut, perluasan wilayah, diantaranya Umar itu telah meluaskan sayapnya, yaitu dakwahnya itu melalui sudah memasuki kota Damaskus, Syria yang dimana Syria itu sebagai basis pertahanan, terus Mesir yang dimana Mesir itu di bawah pimpinan Amr bin As, dan ke Irak itu di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kekuasaan Islam sudah meliputi, jadi kekuasaan kekuasaan Umar yaitu adalah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan. Nah, dan ada sedikit catatan penting buat teman-teman. Perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab itu dikatakan sebagai periode Futuhat al-Islamiyah, yang dimana pada masa perluasan Islam pada masa Umar bin Khattab itu terjadi secara besar-besaran, sehingga dikenal dengan periode Futuhat al-Islamiyah. Nah, tolong dicatat, Futuhat al-Islamiyah adalah perluasan wilayah Islam secara besar-besaran pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin terus keteladanan apa? Yang terakhir, keteladanan yang dapat kita ambil daripada Khalifah Umar bin Khattab, diantaranya mungkin kita harus memiliki sifat keberanian menyampaikan kebenaran.
Jangan sampai menjadi orang yang takut untuk menyampaikan kebenaran meskipun nyawa sudah berada di tepat di atas kerongkongan. Terus, berani mengambil keputusan dengan bermusyawarah dan bijaksana. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan musyawarah. Yang selanjutnya, adil terhadap rakyatnya. Karena Umar adalah orang yang sangat adil pada masa itu. Terus, toleran dengan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Toleransi terhadap sesama agama ataupun orang yang berada di luar agama kita. Ya, kita harus senantiasa menjaga hubungan baik antara sesama, baik sesama pemeluk agama Islam maupun orang yang belum memeluk agama Islam. Atau dikatakan sebagai orang yang non-muslim. Terus, sederhana dalam hidup. Nah, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat sederhana sekali dalam kehidupannya. Dan itu merupakan ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang paling kaya. Bahkan lembah saja ingin dijadikan oleh malaikat untuk menjadi sebuah emas yang akan diberikan kepada Rasulullah. Tapi apa kejap Rasulullah? Wahai malaikat, aku tak mau menjadi orang kaya. Aku lebih baik menjadi orang yang satu hari kenyang, satu hari menjadi kenyang, satu harinya lagi menjadi orang yang sedang lapar. Artinya apa? Jadi Rasulullah itu ingin menjadi orang yang senantiasa saat kenyang dia bersyukur, saat lapar dia bersabar. Itu merupakan ajaran Rasulullah SAW. Menjadi orang yang hidup dalam keadaan sederhana. Bukan berarti beliau miskin, tetapi memang ingin hidup seperti orang miskin. Nah, karena nanti akan ada perbedaan orang yang orang yang masuk ke dalam surga itu jarak antara orang miskin dan orang yang kaya mungkin karena sedikit hisab perhitungan amal, maka orang-orang miskin terlebih dahulu. Nah, memeluk agama Islam. Terus yang terakhir adalah jujur dalam menjalankan pemerintahan. Dan teman-teman mungkin bisa ambil jujur dalam keadaan apapun. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kurangnya pengetahuan ilmu kami terhadap pembahasan Khalifah Umar bin Khattab. Kepada teman-teman semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah SWT saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.